Ibu kan juga membantu awal-awal di perusahaan kan. Bapak juga saat mendirikan awal sekali ada partner. Pertama enggak, setelah bikin arsitektur saya sendiri. Setelah 2 tahun kita masuk property development namanya Crown Group, itu saya ada partneran. Baru berpartner. Nah, bagaimana porsi atau posisinya dengan adanya partner setelah saat itu? Ya, waktu itu kita ada 3 partner. Saya bagian arsitekturnya, satu teman saya bagian bangunnya, satu bagian marketing. Jadi bagi 3 yang sama. Setelah itu partner yang satu sudah mulai merasa sudah berumur, dia lalu mau lepaskan, lalu dia jual sahamnya kepada kita. Sekarang saya sama partner saya, jadi saya bagian desain, saya bagian marketing, bagian finance, bagian branding. Yang satunya lagi teman saya, partner saya Paul Satyo orang Bali, dia bagian bangunan. Jadi kita mengembangkan satu sama lain gitu. So yang bagusnya itu adalah karena partneran kita tuh kita nggak competing atau kompetisi dengan skill yang sama, tapi kita melengkapi atau completing one another. Karena saya seorang arsitektur artistik kan, dia seorang yang builder, dia maunya bangun cepat dan harganya cost effective gitu. Jadi skill yang sangat luar biasa. Saling melengkapi. Nah, untuk saat ini adakah cita-cita yang belum tersampaikan atau masih ada mimpi yang belum terwujud? Oke. Saya punya kerinduan untuk mencetak 1 juta pemimpin di Indonesia dengan cara inspiratif dalam hidup mereka, mentoring, melalui kayak acara-acara Without Borders, conference. Saya juga sering kali bicara di Super Mentor. Saya juga sering kali diundang sama gereja-gereja untuk sharing kepada tempat mereka, termasuk juga kalau saya ada kesempatan untuk TV interview. Kerinduan saya untuk TV interview adalah untuk membagi kisah hidup untuk kepada teman-teman yang mungkin masih belum lihat hasil. Jangan gampang menyerah deh, karena jalan hidup kita masih panjang dan kadang-kadang kegagalan itu adalah sesuatu yang bagus, membuat kita tough, membuat kita belajar. Malah seringkali saya merasa bahwa kegagalan itu adalah kita belajar lebih banyak waktu kita gagal. Dari situ harus bagaimana caranya untuk bangkit gitu ya Pak? Ya, karena kita sebetulnya tidak menjadi kuat karena kesuksesan, tapi kita jadi kuat karena kegagalan. Contohnya seseorang yang nggak naik kelas kan, nggak naik kelas lagi kan, malu kan. So you learn what did you do wrong gitu, dan seringkali sekolah ngajarkan salah, jangan gagal. Bisnis dan life, kehidupan ngajarin kita bahwa kegagalan, waktu kita main piano contohnya, salah-salah ini kan kita ingat, oh ini nggak baik. Setelah itu kita melatih lagi. Waktu kita melatih dalam kegagalan atau kelemahan kita, disitulah bertumbuh keahliannya. Jadi bagi saya saya ingin banget untuk mencetak pemimpin yang jangan gampang menyerah gitu dalam hidup. Sejauh ini sudah seperti apa? Ya banyak banget anak-anak muda yang saya mentoring. Sudah berapa tahun ini berlangsung Pak? Mungkin sudah 8 tahun terakhir. Sudah 8 tahun untuk jadi mencetak. mulai skala 100 orang. Sekarang tiap tahun saya ngajarin di Bali kira-kira 1.000-2.000 orang, konferensi 1 hari. Dan tahun lalu 2016 ini kan saya ngajarin di Jakarta juga Without Borders bersama dengan Pak Dino Patijalal, Pak Wisnu Tama dari teman ya, dan jadi mentoring anak-anak muda yang kita inspiratif tapi juga dari life example yang membuat mereka untuk terbakar. Nah, selain itu juga saya seringkali coaching one to one gitu, satu small group gitu yang bagaimana how is your business and teaching them the value tentang co-branding, bagaimana branding Anda bisa co-branding, persepsi tentang branding, dan bagaimana merubah produk-produk mereka, bagaimana untuk mendapatkan siapa sih yang mereka ini, what makes them good, gitu. Bukan apa yang membuat mereka berbeda, tapi apa yang membuat mereka bagus. Karena kalau mereka luar biasa, mereka berbeda. Sudah ada yang menunjukkan hasil ya Pak ya? Ya, banyak anak-anak muda yang dulunya hampir mau menyerah setelah di coaching 5 tahun, kenaikan income mereka 10 kali lipat gitu. Biasanya kiat sukses yang Bapak bagikan apa Pak? Apakah sama rata untuk setiap orang atau casuistis? Case by case gitu ya, case by case. Tapi kalau saya bisa 3 langkah yang saya selalu ajarkan, pertama adalah satu, selalu bikin with the end gitu. Mulailah dengan tujuan akhir daripada apa yang kita punya, apa tidak punya gitu. Jangan melihat keterbatasan kita deh. Jangan melihat, aduh aku belum ini, belum bisa jadi itu, saya kurang ini, kurang itu. Tapi lihat visinya di mana. Karena begitu ada visinya yang jelas, barulah kita bisa step nomor 2, yaitu tentang bagaimana kita mapping atau merencanakan bagaimana mencapai ke arah visi itu kan. Kalau visinya nggak ada kan bagaimana kita bertanya.
So, too many people, seringkali orang itu bukan karena kurang profesi dalam hidup mereka, tapi karena tidak ada visi. Karena tidak ada visi, mereka nggak tahu mau tanyanya apa, nggak ada tujuan, akhirnya nggak efektif dalam hidupnya ya. Nah, langkah kedua adalah untuk merencanakan atau mapping, strategic mapping, gimana sih sampai dari poin A ke poin B. Pertanyaannya, kalau aku nggak tahu gimana? Well, tanyalah pada orang yang sudah pernah ke sana. Ya kayak kita mau ke satu negara kan. Kalau nggak tahu ke arah negara itu gimana, ya tanya aja pada orang yang sudah pernah ke sana. Ketiga adalah punyalah winning attitude, tentang sifat yang pemenang gitu. Karena seringkali bukan karena talentanya, tapi karena attitude-nya yang salah. Satu kata-kata yang sering kali saya ngomongin sampai omongin terus-terusan, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau mau, pasti kita coba. Pasti kita coba sampai berhasil. Di tengah kesibukan masih sempatkah Bapak melakukan hobi atau sekedar berolahraga? Hobi saya itu lebih ke arah mungkin mentoring ya. Itu hobinya saya. Kalau olahraga, saya punya personal coach tiap dua kali 1 minggu untuk latihan. Dan kalau waktu coach itu nggak ada, saya tiap pagi jalan pagi. Setelah itu saya renang gitu di rumah gitu. Jadi saya maintain kesehatan, dan istri saya juga mengerjakan yang sama, karena saya yakin bahwa kesehatan penting deh. Jangan sampai kita nguber keberhasilan, lo kesehatan ditinggal. Benar kan? Nah, malah saya melihat balance kita, karena dengan tubuh yang sehat juga pikiran kita juga sehat gitu. Dan makin kita olahraga, makin kita healthy. Dan makanan juga saya jaga sih. Kita juga jaga untuk keluarga, makanan yang pokoknya makanan yang enak itu biasanya nggak sehat deh. Banyak kolesterolnya gitu. Ya kan. Jadi makanan kita jaga yang makanan yang nggak kolesterol banyak atau nggak eksesif gitu. Iya, baik Pak Iwan. Terima kasih sudah bergabung sama Maestro Pak. Terima kasih. Dan semoga juga Bapak bisa terus menginspirasi seluruh generasi muda di Indonesia. Terima kasih. Thank you so much untuk kesempatannya. Kita generasi yang